Itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang urut, apalagi catatan silsilah yang urut. Ini silsilah, catatan silsilahnya Kiai Husni aja udah hilang, di atasnya itu siapa udah tidak tahu. Yang meragukan silsilah, bahwa betul Pak Alwi silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Pak Alwi ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari zuriyah Pak Alwi ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safinah. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'alwi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Ba'alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang urut, apalagi catatan silsilah yang urut. Ini silsilah, catatan silsilahnya Kiai Husni aja udah hilang, di atasnya itu siapa udah tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa Kiai Husni ini min Quraisy. Kenapa? Kita merasakan athar barokahnya. Kita merasakan athar barokahnya. Bung Karno, kita yakin min Quraisy karena kita merasakan athar barokahnya. Bagaimana mungkin barokah dari proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa kita rasakan sampai sekarang kalau tidak ada barokah dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Menyikapi ceramah atau arahan dari Ketua Umum PBNU yakni Gus Yahya Khalil Stakuf terkadang membuat orang berpikir negatif. Namun tak sedikit juga yang justru malah senang dengan sikap beliau menanggapi maraknya perdebatan soal nasab Ba'alawi yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Kalau saya pribadi sih sependapat ya soal barokah. Artinya kita memang banyak mendapat barokah dari para ulama dari Ba'alawi. Bahkan di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama juga banyak menggunakan kitab-kitab salaf yang dikarang oleh ulama dari kalangan Ba'alawi. Namun yang menjadi persoalan itu adalah adanya beberapa oknum Habib dari kalangan Ba'alawi ini juga sering membuat kegaduhan di negeri ini. Sering mempertontonkan kesombongan nasab, sering mencaci maki pemerintah. Dan ini yang lebih penting adalah beberapa warga lokal atau warga pribumi mendapatkan persekusi ketika mengkritik segelintir oknum Habib tersebut. Dan ini yang mungkin membuat orang kebanyakan menjadi berpikir ulang untuk menganggap segelintir oknum Habib tersebut sebagai cucu Nabi. Benarkah tingkah laku orang yang konon sebagai Habib, yang konon dengan gagah dan bangganya mengaku sebagai cucu Nabi, mempunyai perilaku yang demikian, perilaku yang tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi? Dan justru disinilah sikap kita tunjukkan. Artinya apa? Artinya soal barokah, soal keilmuan, soal manfaat, kita juga tidak meributkan itu sumbernya dari mana. Misal barokah atau kemanfaatan itu munculnya dari salah satu kelompok mereka, ya kita akui dan kita hormati, bahkan kita cintai. Bahkan misalkan suatu manfaat itu muncul atau digagas oleh orang yang non-muslim pun kita juga menghormati dan berterima kasih kepada penggagas itu. Dan kita juga tetap menggunakan produk dari gagasan atau hasil karya mereka yang bermanfaat tersebut. Misal ponsel, komputer, ini kan semuanya katanya buatan non-muslim.
Dan kita tidak mengingkari semua itu. Kita percaya dan kita juga berterima kasih kepada mereka yang meski non-muslim tapi sudah memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi umat manusia. Sudah memberikan dan menyuguhkan teknologi canggih yang sangat membantu menyelesaikan segala urusan kita sehari-hari. Dan dalam hal ini kita juga tidak membenci atau memusuhi para intelektual yang sudah membuat penemuan tersebut, penemuan canggih yang bernama ponsel maupun komputer misalnya. Dan kita justru berterima kasih pada mereka. Berterima kasih karena kita benar-benar mendapatkan manfaatnya. Kita benar-benar merasakan dan mendapatkan barokahnya. Namun kita akan berkata lain dan mungkin juga bersikap berbeda jika orang yang non-Islam itu memberikan kemudorotan atau mungkin menciptakan kebohongan sehingga membuat kita menjadi bodoh. Itu akan berbeda. Kita sangat tidak setuju dan pasti sangat menolak keras semua itu. Sebagaimana soal Ba'alawi yang kini masih ramai diperbincangkan publik. Kita tidak mengingkari adanya barokah dari mereka. Bahkan kita juga sangat berterima kasih kepada mereka yang sudah memberikan manfaat pada kita hingga munculnya kebarokahan tersebut. Bahkan kita juga sering mendoakan kepada para habaib yang dari golongan Ba'alawi, yakni khususnya pada mereka, pada ulama yang memberikan barokah tersebut. Yang namanya barokah, kita tidak perlu melacak dari mana sumbernya. Dan kita juga tidak perlu meriset dari mana asalnya. Dan kalau misal kita melacak atau meriset, itu pun tujuannya adalah dalam rangka untuk ngalap barokah, atau paling tidak sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada mereka yang telah berjasa itu. Namun jika ada kalangan dari oknum Ba'alawi yang justru memberi mudorot atau merugikan kita, apakah kita juga akan berterima kasih kepada oknum tersebut? Apakah kita juga akan bersikap hormat dan taat meski sebenarnya kita dibohongi oleh oknum tersebut? Tentu saja tidak. Dan kita tentunya juga harus selektif dalam memilih hal tersebut. Dan soal nasab yang diributkan sebagian besar rakyat Indonesia saat ini, yakni nasab Ba'alawi dari Yaman, benarkah tersambung kepada Nabi? Itu untuk penelitian atau pendalaman sejarah, untuk pengukuhan sejarah agar tidak menjadi pertanyaan besar di masa mendatang. Mengungkap benarkah mereka para habib dari Yaman itu silsilahnya tersambung kepada Nabi ataukah tidak. Jadi ini semua soal fakta sejarah, tidak ada arah untuk mengucilkan apalagi menyingkirkan mereka dari bumi pertiwi, tidak. Dan kalau misal terbukti tersambung, kita tidak terkejut sebab adanya barokah yang sudah kita dapatkan dari ulama-ulama pendahulu mereka. Namun misal ternyata setelah dilakukan penelitian panjang ternyata mereka tidak tersambung kepada Nabi, itu juga tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, dan rasa terima kasih kita kepada para pendahulu mereka. Kita menghormati, kita mencintai, dan berterima kasih itu atas jasa atau barokah yang kita dapatkan dari pendahulu mereka. Dan sekali lagi, itu tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta kita kepada mereka. Justru hal itu bisa menjadi pembelajaran baru bagi kita. Artinya bagaimana? Artinya kalau ternyata setelah dilakukan kajian mendalam atau dilakukan tes DNA dan ternyata mereka terbukti tidak tersambung kepada Nabi, justru kita makin cinta dan hormat kepada mereka. Orang yang bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi ternyata bisa memberikan anugerah dan barokah yang luar biasa kepada umat manusia. Begitu. Dan justru hal itu juga mungkin bisa membuat malu para dzurriyyah Kanjeng Nabi yang asli dan terbukti tersambung kepada Rasulullah. Malu bagaimana? Ya malu karena mereka bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi saja bisa memberikan atau membuat suatu barokah yang luar biasa. Kok yang dzurriyyah Nabi asli kok bisa tertinggal dari mereka? Begitu. Jadi masalah kemanfaatan atau barokah kita mengakui dan sama sekali tidak mengingkari semua itu. Tapi justru sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada mereka yang menjadi lantaran tersebarnya barokah tersebut. Jadi persoalan penelitian nasab itu tidak ada kaitannya dengan barokah tersebut dan juga tidak mengurangi adanya barokah tersebut. Dan yang namanya kajian ilmiah tentang nasab Ba'alawi ya hendaknya harus terus berjalan biar ada kepastian, biar ada jawaban yang terang agar rakyat Indonesia menjadi paham, agar rakyat Indonesia menjadi lega, agar rakyat Indonesia bisa saling menghargai satu dan lainnya.
Dan kita tentunya juga masih tetap mengamalkan ajaran-ajaran yang bermanfaat dari ulama-ulama dari jalur Ba'alawi, para pendahulu mereka. Meski di sisi lain, kajian ilmiah sebagaimana yang disuarakan oleh Kiai Imaduddin dari Banten juga biar tetap berjalan, agar nantinya tidak ada kesimpang siuran sejarah, agar nantinya tidak ada sejarah yang dibelokkan oleh keadaan. Dan sekali lagi, kita tetap takdim, tetap hormat, patuh, dan cinta kepada ulama atau Habib Ba'alawi pendahulu mereka yang telah memberikan kebarokahan kepada kita, meski silsilah mereka harus tetap dikaji. Tujuannya apa? Ya untuk ngalap barokah tadi. Namun jika ada oknum Habib dari kalangan Ba'alawi yang suka berbicara kotor, suka mencaci maki orang pribumi, bahkan suka menebarkan kebencian di hati umat Islam di Indonesia, ya kita tidak akan mengikutinya, termasuk tidak akan hormat atau berterima kasih kepada mereka. Kita hormat, patuh, dan cinta itu hanya karena barokah, hanya pada mereka yang sudah menyebarkan barokah. Kalau misal tidak ada barokah dari oknum Habib dari mereka, tapi adanya malah caci maki dan hinaan dan permusuhan, ya kita pasti akan berkata dan bersikap lain pada oknum Habib tersebut. Jadi umat Islam yang awam ini hormat dan cinta kepada ulama, kiai dari jalur atau nasab manapun, dari wilayah atau daerah manapun, itu adalah atas dasar keilmuan dan kebarokahan, bukan karena silsilah atau kasta yang disombongkan. Itu kalau menurut pendapat saya. Kalau pendapat Anda bagaimana? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Salam waras.